Halo teman-teman, ketemu lagi dengan update bola. Teman-teman, ini PSSI melakukan perekrutan di Surabaya ya. Ini teman-teman ada videonya ya. Jadi saya mau mengomentari ya. Saya kan sering lihat anak-anak kelompok umur ya, teman-teman di SSB, di beberapa latihan-latihan gitu ya. Saya mengamati itu memang di setiap kelompok ya itu ada anak-anak yang menonjol, ada yang biasa-biasa saja, ada yang kurang perform gitu ya. Ya, jadi kalau saya lihat yang di Surabaya ini teman-teman ini biasa-biasa saja untuk timnas 17 kelas dunia ini kurang nih teman-teman ya. Jadi kurang greget ya. Kurang greget ya. Jadi pencari bakat tuh harus jeli ya teman-teman. Jadi nanti targetnya apa nih, makanya kita harus pelajari negara-negara yang seperti Korea, Jepang, terus Iran, terus yang masuk Piala Dunia itu ada 4 di Asia ya, kita lihat tuh. Terus ada lagi Amerika ya, Amerika Latin, terus Eropa, kita lihat ya postur-posturnya, kita lihat gaya bermainnya U17 seperti apa, kan kita bisa pelajari ya. Jadi kita punya standar aja, standar Asia ya Jepang gitu ya, standar Asia tuh, karena Jepang itu udah tertinggi di Asia, itu rata-rata dia selalu masuk ke 10 besar dunia. Itu ya teman-teman. Jadi kita nggak usah mengada-ada sendiri, kita harus membaca lapangan juga, realitas di lapangan ya. Jadi realitas di lapangan itu yang jago-jago siapa sih, sama-sama Asia. Ya yang bodinya nggak jauh dari kita ya Jepang, Korea tuh ya. Nah dari situ aja kita pakai standar. Nah syukur-syukur ya, syukur-syukur kita bisa menemukan pemain yang di atas Jepang dan Korea. Tapi kan susah, nggak gampang ya, makanya harus dicari dari Sabang sampai Merauke. Setelah itu ya, setelah mengetahui oh ini yang saya cari, oh ini yang saya cari, standarnya Jepang tuh begini, standarnya di Korea tuh begini, berarti ini lebih tinggi nih anak gitu ya. Nah nanti kan ada pelatihan, ada training camp, ya dibentuklah lebih di situ. Yang penting dasarnya pencarian bakat itu tahu ya. Kan yang mencari bakat itu seharusnya orang-orang yang udah pengalaman ya, pengalaman di bola, pengalaman untuk karakter-karakter pemain, harus ngerti kekuatannya di kaki, di mana ya, di speed, di skill, di mana harus tahu. Nah setelah itu ditemukan, baru nanti disempurnakan lagi di training camp. Itu teman-teman ya. Ini kalau saya lihat banyakan memang U17, saya kan suka ngeliput-ngeliput gitu ya. U17, U16 itu memang seperti itu kebanyakan. Tapi biasanya teman-teman, biasanya ada yang menonjol. Nah, itu biasanya ada yang menonjol, makanya saya dari dulu cerewet ya. Timnas Indonesia kok kenapa menemukan yang begitu-begitu aja dari dulu ya. Nah, makanya sekarang harus cari dari Sabang sampai Merauke supaya targetnya atau standarnya lebih tinggi dari yang belum-belum, yang lalu-lalu gitu. Kita ngitung ya teman-teman, Piala Dunia itu belum tentu berapa puluh tahun lagi Indonesia akan menjadi tuan rumah kepada Piala Dunia teman-teman. Ya ini jangan sampai kelewati momentum ini. Makanya sekaligus menyeleksi pemain dari Sabang sampai Merauke itu, cari yang terbaik dari yang terbaik itu untuk nanti timnas Indonesia ke depan. U20, U22, U23 ya. Jadi nanti Indonesia otomatis akan memiliki pemain-pemain yang hebat. Kalau sekarang kita temukan tuh pemain-pemain yang terbaik dari yang terbaik. Itu ya. Kita tuh harus ekstra kerja keras, kalau nggak ekstra kerja keras ya jalan di tempat. Itu ya. Kita akan jalan di tempat teman-teman kalau talent scoutingnya yang kita mencari bakatnya, apalagi barang-barang titipan dimainkan ya udah selesai. Ya. Selesai. Carilah anak bangsa yang berbakat ya, yang memenuhi syarat untuk menjadi juara dunia, carilah. Jangan ada barang-barang titipan atau anak-anak titipan, jangan. Ya kita harus objektif lah ya, supaya Indonesia maju. Itu teman-teman ya. Kita tunggu saja nanti siapa-siapa saja yang dipilih oleh Bima Sakti untuk timnas U17 ya. Kita belum tahu nih muka-mukanya seperti apa, latihannya juga pun kita belum tahu nih, karena tertutup Bima Sakti sekarang. Terima kasih ya teman-teman, update terus beritanya di Buat Makan TV. Tetap semangat, jaga kesehatan dan selalu bersyukur. Sampai jumpa.